Oke, selamat pagi untuk kita semua. Jumpa lagi dengan gue Junior Pasha di TN. Gue mau hari ini mau apa ya? Di pagi hari ini gue mau bahas yang lagi seru ini mungkin tentang bukan Liga Inggris sih, paling Liga Italia yang baru saja kemarin sampai hari ini berakhir lah. Dimana secara mengejutkan Napoli itu berhasil mengalahkan tim kejutan yakni tim Rossoneri yakni AC Milan lah, dalam arti menang dengan skor yang sangat tipis yakni 1-0. Gol itu dicetak oleh Matteo Politano di menit 79 lah. Hasil ini juga membuat Napoli berada di posisi kedua lah, dalam arti saingan tuh sama Inter Milan lah, dalam arti yang berada di posisi pertama. Terus juga gue mau menginformasikan bahwa klub dijulukan si Nyonya Tua yakni Juventus berhasil juga mengalahkan gue lupa nih, gue lihat udah di HP. Juventus tuh berhasil mengalahkan Genoa lah dengan skor 2-0. Golnya itu dicetak oleh Gray Bremer di menit 4 dan Weston McKennie di menit 17. Hasil ini membuat Juventus itu berada di posisi kelima lah, dalam arti kelima dengan 57 poin, kalah 1 poin dari Como yang berada di posisi keempat. Itu punya klub Indonesia ya, punya Jarum lah ya. Dia berada di posisi keempat dengan 58 poin yakni Como lah. Oke sih, kalau menurut gue emang Liga Italia ini walaupun tim nasional Italia yang gak lolos ya Piala Dunia, cuma Liga Italia itu masih menarik lah, walaupun sekarang dia masih jadul ya, dalam arti stadionnya belum ada yang direnovasi, beda sama Inggris yang udah maju banget. Inggris, Prancis, Spanyol udah pesat banget lah perkembangannya mungkin timnasnya ya. Cuma kalau lo berbanding sama Italia itu masih jadul gitu, mungkin masih mengikuti era 90-an lah. Mungkin ya emang Napoli ini emang gue bilang bisa dibilang bisa kontender, soalnya dia masih berada di posisi kedua lah sekarang, dia dengan unggul berapa nih gue lihat 65 poin lah di posisi kedua. Mungkin kan Inter sekarang lagi mimpin ya 72 poin dengan mengalami 5 kekalahan lah. Cuma kalau Napoli ini berada di posisi kedua dengan 65 poin lah, dengan mengalami kekalahan sebanyak 6 kali. Cuman kan yang ketiga ini kan AC Milan ya. AC Milan berada di posisi 3 dengan 63 poin lah. Ini yang membuat persaingan di Liga Italia ini makin seru lah. Maksudnya makin menarik gitu ya, mungkin buat pecinta Serie A yang merasa tim nasional Italia gagal ke Piala Dunia. Dalam ini dia merindukan atmosfer sepak bola yang sebenarnya itu berada di Liga Italia, karena emang di tahun 90-an Liga Italia sangat terkenal lah. Kalau lu bicara ya hasil Liga Italia ini membuat jelas membuat Inter Milan berada di posisi pertama, dalam arti sebagai unggulan titel kontender juara lah, dalam arti ya mungkin ya karena kan sekarang paling posisi 2-3 kan lebih baratnya ya Napoli kedua, AC Milan ketiga lah, dalam arti kan selisihnya Napoli 65, AC Milan 63, berarti selisihnya 2 poin lah. Mungkin kalau sedangkan yang ke-4-5 kan ya paling Como ini kan klub Indonesia klub punya Indonesia, dalam arti dia selisih 58 poin. Sedangkan Juventus kan klub Nyonya Tua tuh selisihnya 57 poin. Nah ini yang membuat mungkin peluang juara tuh pasti ke Inter Milan ya, karena lo tau lah Inter Milan punya squad yang gue bilang sangat mengerikan lah, dimana ada Marcus Thuram, ada Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, terus ada namanya Boni, terus juga Jan Sommer masih di situ, dan masih banyak lagi ya. Mungkin emang Inter Milan nih layak disebut kandidat juara juga ya kalau gue bilang. Mungkin terlepas dari hal itu juga mungkin yang membuat Napoli Napoli juga bisa menjuarai juga kedua gitu ya. Mungkin kalau bisa sih mungkin dia bisa, dalam arti ya asal Inter Milan ini kalah terus, asal dia bisa melaju, dalam arti menang kemenangan terus. Gue ambil hasil ini juga karena lihat di Google Trend ya, mungkin gue lihat tren-trennya. Gue lihat nih ada tren pertama tuh, gue lihat hasil dari Napoli versus Milan lah ya, dalam arti gue lihat di Google Trend ini paling pertama, yang kedua lah mungkin kedua Juventus Genoa lah. Mungkin ya
ini ya gue lihat di Google Trending, karena gue lihat oh Nietzsche ini lumayan bagus nih naik, oh ya udah gue ambil ini aja bola lah. Mungkin emang sekarang lagi bola lagi hype-nya ya, mungkin mau menjelang Piala Dunia, mungkin gue nggak tahu entah sampai kapan gitu ya. Cuman kalau lu bicara Liga Italia ini dia masih ngikutin sistem bertahan, ada mati ya. Ya mungkin kalau beda Liga Inggris kan mainnya nyerang terus ya, mungkin dia masih masih bermain dengan sistem lah, ada mati mungkin main sistem, main bertahan gitu aja. Dari dulu mah mungkin nggak berubah gitu ya. Mungkin ya kalau lu bandingin sama Liga Spanyol, jauh Liga Spanyol lebih unggul karena ya mungkin akademi banyak, terus Barcelona juga lagi on fire, Real Madrid juga lagi ini banget on fire juga, ada Mbappe kan. Mungkin itu kalau menurut gua. Mungkin kalau mau bicara fakta lagi, mungkin ya emang kalau gue bilang Liga Italia ini berada posisi berapa ya, kelima ya mungkin ya, kalau di koefisien mungkin 3 atau 4 gitu ya, kurang lah mati ya. Mungkin kan orang kan masih pada demen Liga Inggris karena seru tuh, bermain taktikal, bermain menyerang terus tanpa henti, sering cedera banyak gitu. Mungkin emang kalau gue bilang emang Liga Italia masih kurang lah, masih ketinggalan zaman. Nah mungkin kan pemain mudanya juga baru bisa bermain di klub itu di usia berapa ya, 22-23 lah. Mungkin kayak Spanyol ya, mungkin yang kayak ngasih kesempatan pemain anak mudanya belum bisa main di Liga Spanyol tuh pas umur 17-16 lah. Mungkin Yamal contohnya, mungkin umur 16-17 sudah bisa bermain di tim utama, itu merupakan suatu luar biasa. Mungkin kalau ada ya Lamine Yamal bermain di Liga Italia, kemungkinan dia baru bisa main tuh di usia 22 atau 23 lah, mungkin di situ. Emang kan kita nggak salah kan, mungkin ngambil pemain muda untuk starter di liga utama lah, di misalnya di Liga Italia lah. Mungkin inilah membuat Liga Italia ini menjadi menjadi haram buat pemain muda untuk bisa tampil lebih dulu lah. Mungkin kayak sekarang kan dulu tim nasional Italia gagal 3 kali ya, 3 kali World Cup dia gagal lah, 3 kali Piala Dunia gagal, hat-trick lah. Dapatnya mungkin karena anak mudanya tidak dikasih kesempatan di usia 16-17 tahun bermain di klub utama kayak Juventus, Inter Milan, Napoli, AC Milan. Kebanyakan klub dari Liga Italia ini mengambil anak muda lah, damat ya. Ya mungkin emang ngambil pemain-pemain tua ya, pemain yang umurnya 30-40, mungkin haram bagi anak muda bermain di Serie A dengan usia yang mungkin 16-17 itu nggak bisa tuh, belum ada kesempatannya, belum ada lah. Ya mungkin kayak aku bilang Liga Italia masih jadul lah, damatnya mungkin perlu ada perubahan sistem lah. Mungkin terus di jam tayangnya juga ya mungkin kurang se-hype Liga Inggris lah, damatnya Liga Inggris tuh ramah buat buat Asia, karena jam tayangnya karena juga kan lebih bagus ya. Mungkin kan kita bisa nonton di malam hari jam 7 tuh masih enak ya. Mungkin ya itu nggak ada kesempatan mungkin di Liga Italia. Mungkin kan Liga Italia main pasti jam 12 pagi, jam 2 pagi kan masih ngantuk-ngantuknya ya mungkin. Ya kalau menurut gue mungkin solusinya ke depan ya Liga Italia harus diubah. Mungkin kayak sekarang kan tim nasional Italia gagal karena kan kurangnya pemain Juventus. Kalau Juventus AC Milan bisa naik ya mungkin tim nasional Italia juga akan naik-naik lagi. Cuman kan sekarang Liga Italia lagi nurun ya, mungkin banyak pemain yang gue bilang pemain asing semua, banyak kan dari Prancis ya, mungkin dari Amerika Latin kayak Brazil, Argentina, mungkin Spanyol juga ada. Ya kalau lu mau ini mungkin Liga Italia harus bangkit lah. Mungkin kan kangen ya, mungkin kangen era 90-an gimana rasanya Liga Italia menjadi liga paling pertama lah, dengan adanya legenda-legenda kayak ya mungkin Roberto Baggio, kayak Alessandro Del Piero, terus Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, dan masih banyak lagi. Mungkin ya itu aja sih kalau menurut gue tentang Liga Italia ini lah. Mungkin dengan hasilnya juga membuat peluang Inter Milan untuk menjadi juara dunia sangat terbuka, menjadi juara Liga Italia musim 2005-2026 sangat terbuka lah, dimana dia ini unggul lah, masih unggul 72 poin lah dibanding Napoli sama AC Milan lah. Kalau misalnya yang kejutan mungkin klub klub punya Indonesia ini Como nih bisa kejutan juga ya, berarti dia di posisi keempat ada mati ya. Mungkin
peluang juara peluang juara apa ya, masuk Liga Champions nih terbuka buat Como ya. Mungkin andai kata dia tidak terpleset sama Juventus ya, mungkin kalau Juventus bisa terpleset, bisa tuh Como bisa mengamankan di posisi keempat lah. Itu merupakan sebuah prestasi yang dipunya oleh klub Jarum lain bernama Como ini lah. Oke, itu aja gue mengenai Liga Italia. Mungkin kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Oke, selamat pagi.